Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darus Kurniawan dari Pendidikan Olahraga kelas C, mata kuliah Etika Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika lingkungan dalam etika Islam. Dalam pandangan Islam, etika lingkungan bukan hanya sekedar gerakan sosial atau ekologi, melainkan bagian dari tauhid atau keimanan kepada Allah. Islam memandang alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan, ayatullah, yang harus dijaga sebagai bentuk ibadah. Berikut ada pilar-pilar etika lingkungan dalam Islam. Yang pertama adalah konsep dasar atau teologi lingkungan. Islam memiliki 4 konsep kunci yang mendasari hubungan manusia dengan alam. Poin pertama adalah tauhid atau keesaan, menyadari bahwa Allah adalah pencipta tunggal dan pemilik mutlak alam semesta. Manusia hanyalah pengguna, bahkan bukan pemilik. Khalifah atau kepemimpinan atau mandat. Manusia ditunjuk sebagai khalifah fil ard, wakil Allah di bumi. Tugas utamanya adalah memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Poin selanjutnya adalah amanah atau kepercayaan. Alam adalah titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Selanjutnya adalah mizan atau keseimbangan. Allah menciptakan alam dalam keadaan seimbang. Manusia dilarang merusak keseimbangan fasad atau tersebut. Quran surat Ar-Rahman ayat 7-8. Yang kedua adalah prinsip etis dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa prinsip nyata yang diajarkan dalam sumber hukum Islam meliputi A. Larangan berbuat kerusakan atau fasad. Al-Quran berulang kali memperingatkan manusia agar tidak merusak alam. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Larangan berlebihan atau israf. Islam melarang gaya hidup konsumtif yang berlebih membebani alam. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Poin selanjutnya adalah menanam pohon adalah sedekah. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya penghijauan. Beliau bersabda bahwa siapa yang menanam pohon lalu buahnya dimakan oleh manusia atau hewan, maka bernilai sedekah ceria. Bahkan ketika kiamat tiba besok dan di tanganmu ada bibit pohon, Nabi memerintahkan untuk tetap menanamnya. Yang ketiga adalah aturan praktis psikis lingkungan. Dalam tradisi Islam terdapat aturan hukum yang mengatur konservasi alam, hima atau kawasan lindungi yang ditetapkan dengan melestarikan flora dan fauna tertentu. Harib, zona perlindungan di sekitar sumber air seperti sungai ataupun sumur tidak tercemar. Ihya al-mawat, menghidupkan lahan mati melalui pengelolaan tanah atau penanaman kembali. Yang keempat adalah etika terhadap makhluk lain. Islam mengajarkan bahwa hewan dan tumbuhan adalah umat seperti manusia yang memiliki hak untuk hidup. Larangan menyiksa hewan. Nabi Muhammad melarang atau membunuh hewan tanpa alasan yang benar atau menjadikannya sasaran latihan memanah. Etika perang. Bahkan di dalam kondisi perang, umat Islam dilarang menebar panah, merusak ladang, atau membunuh ternak musuh. Kesimpulannya adalah etika lingkungan dalam Islam disebut sebagai kesalehan ekologis. Artinya, seseorang belum menganggap sempurna imannya jika ia rajin beribadah ritual seperti sholat, namun gemar merusak alam untuk membuang sampah sembarangan. Sekian mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.